disebutkan ya dari Thalhah ibnu Ubaidillah radhiyallahu taala anhu. Ya, kita tahu ketegasan Umar itu dari zamannya Rasulullah, dari zamannya Abu Bakar As-Siddiq itu luar biasa ketegasannya Umar bin Khattab. Ya, sehingga pada waktu itu ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sakit, beliau berencana untuk memilih Umar bin Khattab sebagai pengganti beliau, sebagai khalifah. Pada waktu itu datang Thalhah bin Ubaidillah, ya, radhiyallahu taala anhu kepada Abu Bakar As-Siddiq. Thalhah bin Ubaidillah berkata, "Ma anta qail li rabbika idza sa'alaka istikhlafika Umar alaina wa qad tara ghaldatatahu." Kata Thalhah bin Ubaidillah, "Wahai Abu Bakar, apa yang kau akan jawab nanti di depan Allah ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada engkau menjadikan Umar bin Khattab sebagai khalifah untuk kami setelah engkau melihat bagaimana tegasnya, ya, bagaimana kerasnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu." Apa kejawab Abu Bakar Siddiq? "Ajlisuni." Ya, dudukkan dia. Karena Abu Bakar sakit pada waktu itu. "Khaba man tazawwad min amrikum bidhulmin. Aqul Allahumma istakhlaftu alaihim khairan ahlak wa bayna lahum nahbahu ila ghaldatin Umar wa shiddati faqala dhalika li'annahu yarani raqiqa wa la afdal li amri ilaik la taraka kathiran mimma huwa alaih." Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, intinya beliau menjawab, "Saya akan mengatakan di hadapan Allah nanti di yaumul qiyamah, kenapa saya memilih Umar bin Khattab sebagai pengganti dan khalifah setelah wafat saya. Ya Allah, sesungguhnya saya telah memilih manusia yang paling terbaik untuk mereka." Masya Allah. Di sini ada sedikit faedah penting. Bukan berarti Thalhah bin Ubaidillah cemburu, ya, atau ingin menggeser atau tidak mengetahui, meyakini kemuliaan Umar bin Khattab. Tidak, beliau hanya sekedar khawatir. Umar itu keras, Umar itu sangat tegas. Dikhawatirkan kan manusia semakin lama kondisinya kan semakin jauh daripada zaman kenabian, ya semakin sulit. Jadi takut nanti orang akan lari semuanya. Dan subhanallah, ternyata saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, ya, apa yang dikhawatirkan oleh Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu tidak sama sekali. Ketegasan Umar bin Khattab, kerasnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu beliau letakkan pada tempatnya. Kapan beliau tegas, beliau tegas. Kapan beliau harus bersikap keras, beliau bersikap keras. Kapan beliau mengalah, beliau mengalah. Tidak semua hal beliau itu keras dan lain sebagainya. Di antara bentuk bagaimana ketawaduannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, dan ini kita tutup sesi pertama dari interaktif kita, ya, ketika hari diangkatnya Umar bin Khattab sebagai khalifah pada waktu itu, masuk seorang pemuda yang bernama Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Mungkin para sahabat muslimin dan muslimat belum pernah mendengar nama Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Ya, beda dengan Umar bin Khattab. Kita semua tahu siapa Umar bin Khattab. Perhatikan bagaimana seorang pemuda ini masuk ke rumah Umar, ke tempat Umar, dan menasihati Umar. Ya, apa kata Sa'id? "Ya Umar, usika an takhshallah fin nas wa la takhshan nas fillah. Ala yukhalifu qawlak fi'lak fa inna khairal qawl ma sadaqul fi'l. Ya Umar, akim wajhaka liman walaka Allah amrahu min ba'id al-muslimin wa qaribihim wa habba lahum ma tuhibbu li nafsik wa ahli baitik waqrah lahum ma taqrah li nafsik wa ahli baitik wakhfid ghamarat ila al-haqqi wa la takhafillah lawmata laim." Subhanallah. Sa'id bin Amr Al-Jumahi mengatakan, "Ya Umar, aku wasiatkan engkau untuk takut kepada Allah, kepada manusia, dan jangan engkau takut kepada manusia sehingga engkau mengorbankan perintah Allah." Ini seorang pemuda masuk kepada Umar bin Khattab menasihati dengan model seperti ini. Tidak, janganlah engkau menyelisih ucapanmu dengan perbuatanmu, karena sebaik-baik ucapan adalah apa yang dibenarkan dengan perbuatan. Wahai Umar, tegakkanlah wajahmu kepada siapa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada engkau perintah untuk menjadi pemimpin muslimin. Apakah muslimin yang dekat denganmu dan muslimin yang jauh darimu?
Jangan kau bedakan mereka. Engkau memberikan kemakmuran kepada muslimin yang dekat denganmu, demikian juga muslimin yang jauh darimu, engkau harus perhatikan mereka. Dan cintailah kepada muslimin apa yang kau cintai kepada dirimu dan keluargamu. Dan bencilah kepada muslimin apa yang membuat engkau benci kepada dirimu dan keluargamu. Ya, dan tegakkanlah kebenaran dan jangan pernah engkau merasa khawatir ketika menegakkan kebenaran tersebut. Perhatikan di sini. Ya, kalau seandainya Umar bin Khattab orang yang tegasnya ya tidak terarah, ya pasti beliau akan mengatakan minimalnya, udahlah ente tenang aja lah, ini saya nih, ini sudah rekomendasi nih dari Rasulullah, dari Abu Bakar Siddiq, saya ini orang yang paling lama bersahabat dengan Nabi, ente ragu sama saya? Itu mungkin paling sopannya kalau kita ya, posisi kita ya. Atau mungkin istilahnya, udahlah kok kodok dianjak berenang, ya kodok diajarin berenang. Ya kalau bahasa kami, bahasa Aceh, gak pernah canggu melangau, kamu mau ngajarin kodok berenang. Mungkin kita seperti itu akan berbicara. Ya, saya ini sudah ahli, udahlah nggak usah ngajarin saya. Apalagi yang mengajarkan anak kecil, pemuda yang jauh umurnya dibandingkan Umar, yang ilmunya jauh Umar lebih tinggi, jauh jelas. Tetapi perhatikan apa yang dijawab oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, ketegasan beliau saya ulangi kembali pada tempatnya. Beliau posisikan tempat yang terbaik. Kapan beliau tegas, kapan beliau harus menurut apa yang disampaikan oleh orang-orang kepada beliau. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, kata Umar bin Khattab, "Wa man yastatik dzalik ya Said." Siapa yang mampu melakukan itu wahai Said? Aku enggak mampu melakukannya. Aku bukan orangnya. Subhanallah. Kemudian kata Said, "Yastati'u rajulun mithlak." Yang mampu melakukan itu adalah laki-laki seperti engkau wahai Umar. Subhanallah. Begitulah keindahan kehidupan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita untuk bisa mencintai mereka, karena ketika kita mencintai mereka, kita akan berusaha membaca sirah kehidupan mereka, yang mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengikuti jalan hidup mereka dari sisi akhlak, dari sisi adab, dari sisi keteguhan, kesabaran, dari sisi manhaj, dari sisi akidah. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita dan mengumpulkan kita semuanya dengan mereka dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan pada Ustaz Haris.